Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Dan saya berharap kalian dengan sukacita mengikuti atau menyimak video ini. Pada video kali ini, saya akan membahas video pembelajaran matematika tentang materi dasar untuk anak kelas 10 sebelum masuk pada persamaan maupun pertidaksamaan harga mutlak. Jadi teori dasar ini atau konsep dasar ini perlu dipahami agar nanti mengikuti bahan bab 1, persamaan maupun pertidaksamaan harga mutlak akan lebih mudah. Ya, kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan linear satu peubah. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat menyelesaikan persamaan linear satu peubah, dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan pertidaksamaan linear satu peubah. Jadi persamaan dan pertidaksamaan. Kita akan membahas banyak contoh supaya konsepnya lebih mengerti. Kita mulai dengan persamaan linear satu peubah atau variabel. Langsung ke bentuk soal, selesaikanlah persamaan berikut. Nah, ini konsep dasar. 5x kurang 13 sama dengan 7. Sebenarnya pemahaman persamaan itu adalah diperlakukan sama ruas kiri dan ruas kanan. Sama-sama ditambah berapa, dikurang berapa, dibagi berapa, dikali berapa. Jadi tujuan kita mencari x. Berarti agar dia tinggal sendiri berbentuk x di kiri, ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan 13. Sehingga ini hilang dan ini bertambah 13. Nah, ini yang sering dijadikan bahasa sederhana pindah ruas. Negatif jadi positif. Baru ruas kiri ruas kanan dibagi 5. Nah, itu yang biasanya kita langsungkan 20 bagi 5 langsung 4. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, ada x di kanan, ada x di kiri. Nah, ini yang harus dihilangkan. Caranya dikurangi 3x kiri kanan. Ini ada 5 di kiri. Dikurangi 5 di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau mau dilangsungkan, bisa dibuat langsung tertulis begini. Atau nanti bisa langsung dari soal yang pertama ini, atau yang diketahui langsung ke sini. Nah, ini tahapannya yang tadi. Sehingga x-nya dapat bernilai 7. Sama-sama dibagi 3. Makin meningkat soal kita. Oke, nomor 3 untuk perkalian. Caranya sama, dibongkar saja dulu, dirapikan. Jadi 4 kali 2x, 8x. Ini hati-hati, tanda negatif positif, min 12. 6x, tambah 24, tambah 10. Oke, dikurang 6x. Nah, ini udah mulai langsung. Ini pindah jadi 2x. 34 tambah 12, 46. Bagi 2, bernilai 23. Oke, kita lanjutkan lagi karena soalnya ini yang diperbanyak. Nah, ini adalah bentuk pecahan. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Konsepnya sebenarnya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali 6. Faktor atau KPK dari 2 kali 3. Nah, ini yang sering dikatakan kali silang. Gara-gara tadi semua dikali 6. 6 bagi 2, 3 ini kali 3. 6 bagi 3, 2 ini kali 2. Oke, kita lihat. Nah, sekarang jawabannya adalah 7x sama dengan negatif 21. Nah, ini ke sini. Baru bagi 7, ketemu negatif 3. Jelas? Kita lanjutkan. Oke, kita bahas soal nomor 5. 4x tambah 3 per 2 sama dengan 3x min 7 per 3 kali min 2. Nah, ini KPK-nya 6.
semua dikali 6. Oke, kita bongkar. 6 bagi 2, 3, ini kali 3 semua. Jadilah 12x tambah 9, nah ini jangan lupa kali 6 juga, 30. 6 bagi 3, 2, ini kali 2 semua. 6x min 14, ini kali 6 min 12. Sudah kembali ke konsep semula. Kita rapikan. Ini kita rapikan dulu 39, ini negatif 26. Oke, rapikan lagi. Jadi 12x kurang 6x, ini jadi negatif 65. Jadi hasilnya sudah ketemu, negatif 65 per 6. Kita lanjutkan soal nomor 6. Perhatikan KPK-nya ini 15. Semua kali 15. Berarti ini jadi 10x, 90, 3x, 105. Kita perhatikan. Oke, jadi sekarang 7x sama dengan 15. Jadi x-nya adalah 15 per 7. Jelas saudara? Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah ini KPK-nya x tambah 5 kali x tambah 6. Kedua ruas dikalikan KPK-nya yang tadi. Berarti seolah langsung kali silang. Oke, kali silang. Oke, kemudian kita air mancurkan. X kuadrat tambah 6x min 3x min 18. Dengan cara yang sama, x kuadrat tambah 5x kurang 4x kurang 20. Oke, kita lihat. X kuadratnya bisa ditrik. Dirapikan dulu setiap ruasnya sehingga x-nya ketemu negatif 2. Ini 6x kurang 3x min 18-nya tulis, 5x kurang 4x ini x min 20, 3x kurang x 2x min 20 tambah 18 min 2. Oke, bagi 2 hasilnya negatif 1. Jelas? Nomor 8. X min 2 kuadrat sama dengan X tambah 3 kuadrat min 12. Ingat cara mengkuadratkan ini akan diterangkan ulang. X kuadrat, kalau ini min tulis min, ini diputar 2 kali X kali 2 min 4X tambah 2 kuadrat 4. Ikuti dengan cara yang sama, X kuadrat tambah 2 kali X kali 3, 6X tambah 9. Ini kurang 12. X kuadratnya coret. Nah, kembali ke dasar semula tadi. Jadi min 10x sama dengan min 7. Ini pindah ke sana, min 16 tambah 9 min 7. Jadi hasilnya 7 per 10. Soal berikutnya, pengurangan. Ini sama, semua kali x kuadrat min 9. Oke, sekarang menjadi 4 kali x min 3 kurang 12 kali x tambah 3 sama dengan 12. Kembali lagi pengaturannya 2x min 18 sama dengan 12. Berarti dipercepat 2x sama dengan 30, jadi x-nya 15. Nomor 10, nah ini mulai agak rame. Caranya difaktorkan dulu supaya kelihatan nanti KPK-nya. X kuadrat kurang 4x difaktorkan menjadi x kali x min 4. Nah ini faktornya adalah 2x tambah 3 kali x min 4. Ini harus dipelajari lebih dalam supaya lebih mengerti. Ciri-ciri faktor benar dikalikan ulang harus kembali ke sini. Kita lihat 2x kali x sudah benar depannya, 3 kali min 4 sudah benar belakangnya. Jadi merancangnya gitu, depan dan belakang dulu. Baru yang tengahnya itu dampaknya, dikalikan luar dan dalam. Jumlahkan, kalau sama yes, kalau enggak ganti yang lain. Tapi dengan settingan depan dan belakang. Oke, perhatikan. Min 8x tambah 3x berarti min 5x sesuai, berarti sah faktornya. Nah, kalau yang seperti ini sangat mudah, cukup keluarkan x saja, pasti tinggal sisanya. Nah, kita perhatikan ada x, ada x min 4, ada 2x tambah 3. Berarti KPK-nya 3 faktor itu. Sekarang semua dikali x kali x min 4 kali 2x tambah 3. Baru tinggal kita kalikan ke setiap tempat.
Kalau ini dikalikan ke ruas pertama ini, berarti ini yang ditrik. Ini yang jadi naik ke atas dikalikan. Kemudian kalau ke yang kedua, ini ditrik dengan ini yang masuk ke sini, 2x. Kalau ke sini yang kiri dan kanan. Jadi yang tengahnya ini yang masuk ke sana. Oke, perhatikan. Nah, demikian. Nah, sampai di sini berarti sudah kembali ke dasar yang di awal kita pelajari tadi. Oke, kita bongkar, kita rapikan, ketemulah X-nya 9. Jelas, saudara-saudara? Mudah-mudahan makin mengerti ya. Oke, 11. Nah, ini bentuk variasi yang lain. 3x tambah A per B sama dengan 5x tambah B per A. Ditanyakan X. Nah, ini aljabar murni, artinya kita tinggal otak-atik saja. Oke, kali silang atau semua dikali AB. Jadi 3xa tambah A kuadrat sama dengan 5bx tambah B kuadrat. Yang ada X di kanan kita gabung dengan di kiri, berarti positif berubah jadi negatif. Kemudian yang A kuadrat jadi min A kuadrat. Kemudian sama-sama punya huruf X. Nah, X-nya itu yang dikeluarkan, dengan kata lain difaktorkan. Sudah jadi begini berarti sudah bentuk perkalian. 3A min 5B kali X sama yang berarti X-nya kanan bagi kiri. Oke, beres tekniknya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear satu perubah. Jadi sebenarnya hampir mirip, cuma karena ini pertidaksamaan berarti ada lambang kecil atau kecil sama dengan besar atau besar sama dengan. Nah, ini yang harus diingat dulu. Suatu pertidaksamaan kalau dibagi atau dikali bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Kecil jadi besar atau besar jadi kecil. Contoh. Min 2x besar sama dengan 10. Nah, ini ada minnya di variabel x. Semua dibagi min 2 berarti. Sehingga ini harus dibalik. Besar sama dengan, jadi kecil sama dengan. Pembagiannya seperti biasa. Positif bagi negatif berarti negatif 5. Contoh 2. Negatif 5x kecil sama dengan negatif 12. Oh, berarti sama-sama dibagi negatif 5. Berarti ini berubah. Jadi besar, negatif bagi negatif jadi positif. Oke, kita lihat lagi. Negatif 2x kecil 6. Supaya makin jelas. Ini ada negatif 2. Bagi negatif 2 ini berubah. Jadi besar. Kalau nggak ada sama dengannya ya jangan ada ya. 6 bagi min 2 berarti min 3. Yang 4, min 4x besar 20. Bagi min 4 berarti ini balik. Oke, jadi ini prinsipnya kalau menemukan perkalian negatif pada pertidaksamaan. Contoh-contohnya mirip sebenarnya, hanya lambangnya yang berubah. Selesaikanlah pertidaksamaan 3 kali 2x tambah lebih kecil dari 4 kali 3x min 7 tambah 12. Ini kita bongkar seperti biasa. 6x tambah 15 kecil dari 12x min 28 tambah 12. Ini pindah ke kiri, min 6x, ini pindah ke kanan, min 15, tambah 12 itu min 3, min 28, min 31. Ini ada negatif, berarti harus dibalik. Nah, ini jadi besar, 31 per 16. Soal nomor 2, ini ada KPK-nya 12. Dan kata lain bisa dikali silang. 9x kurang 24. Lebih besar dari 8x kurang 28, ini pindah jadi x, ini pindah jadi min 4. Tidak ada perubahan, karena udah langsung jadi. Soal nomor 3, ini KPK-nya 12. Semua kali 12. Berarti ini kali 3, ini kali 12, ini kali 4, ini kali 12. Kita bongkar. Tinggal merapikan dulu. Nah, ini 144 kurang 54 90, ini min 148, ini pindah ruas 7x, ini jadi min. Oke, tanda tidak berubah, tinggal dibagi 7.
Nah, ini anak-anak evaluasi untuk kalian. 6 soal, silakan dikerjakan dengan langkah-langkah yang benar sebagai bentuk mengukur kemampuan kalian tadi menyimak materi yang sudah disampaikan. Oke, sampai di sini aja dulu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.